Halo, perkenalkan nama saya Veronica Desiana Rismayanti dari kelas 12 AKL 4, nomor absen 25. Di sini saya akan presentasi materi teks editorial. Tugas ini merupakan salah satu tugas bahasa Indonesia materi teks editorial yang diampu oleh Ibu Helmia Mariana Emma SPD. Langsung saja kita mulai ke presentasinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Teks editorial itu apa sih? Mari kita lihat. Pengertiannya itu adalah suatu artikel dari surat kabar yang merupakan pandangan atau pendapat redaksi pada suatu peristiwa yang aktual atau yang sedang hangat diperbincangkan pada surat kabar yang diterbitkan. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang tujuannya ada dua. Yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Nah, untuk manfaatnya ada apa aja sih? Manfaatnya ada tiga. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bermanfaat untuk merangsang pikiran pembaca. Yang ketiga, teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, fungsinya ini ada banyak loh ternyata. Nah, yang pertama, fungsi tajuk. Rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Kedua, memberikan latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan menyeluruh. Keempat, mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Yang keempat, meneruskan nilai moral mengenai berita tersebut. Nah, untuk ciri-cirinya nih, ciri-cirinya di sini saya ada 4. Yang pertama, bersifat aktual atau faktual. Itu artinya yang sedang berkembang atau dibicarakan luas di masyarakat. Terus yang kedua ada teks editorial bersifat sistematis atau logis. Yang ketiga ada teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Yang keempat ada teks editorial menarik untuk dibaca. Nah ini tuh karena menarik untuk dibaca makanya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, untuk strukturnya nih, ada 3. Yang pertama ada tesis. Nah, tesis itu apa sih? Nah, tesis itu adalah biasanya berisi sudut pandang atau berisi sebuah teori yang akan diperkuat dengan argumen. Nah, untuk argumentasi itu apa? Argumentasi itu adalah alasan atau bukti yang memperkuat si tesis tadi. Nah, untuk pernyataan atau penegasan ulang atau pendapat itu adalah penegasan ulang pendapat, nah biasanya didukung dengan fakta. Nah, untuk kaidah kebahasaannya ini ada 5 nih. Yang pertama, adverbia. Adverbia itu tuh selalu atau sering, biasa, benar-benar. Itu contohnya. Nah, untuk konjungsi yang seperti yang kita tahu, itu biasanya tuh contohnya yang ada di dalam teks editorial itu ada bahkan, atau, dan lain sebagainya. Nah, untuk verba material itu biasanya menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Untuk verba rasional itu biasanya berhubungan dengan intensitas. Dan yang terakhir ada verba mental. Verba mental itu menunjukkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis. Di sini jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama, interpretive editorial, itu artinya menyajikan fakta dan sekaligus untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, ada kontroversial editorial, itu
meyakinkan pembaca pada keinginan. Dan yang terakhir adalah explanatory editorial. Nah, itu biasanya menyajikan masalah atau isu agar dinilai oleh pembaca. Nah, di sini ada contoh-contoh. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari teks editorial. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang fakta dan opini. Nah, fakta itu biasanya didukung dengan data-data yang ada. Kalau opini itu adalah bisa pendapat dari penulisnya atau yang lain. Nah, di sini saya kasih contoh teks editorial tentang COVID-19 ya, yang sedang berkembang di Indonesia. Itu yang saya garis bawahi itu adalah contoh fakta yang ada di teks editorial. Nah, jadi di sini faktanya adalah terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Nah, itu tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Nah, kenapa saya bisa bilang itu fakta? Karena di sini yang memperkuat faktanya adalah dari Ikatan Dokter Indonesia. Jadi itu bisa dimasukkan fakta karena dari data IDI. Nah, sedangkan untuk opininya itu adalah jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat, indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Bila kebijaksanaan tidak dibenahi serta kemampuan masyarakat terus menurun, beberapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur. Nah, kenapa saya bilang ini adalah opini? Karena menurut saya kita tidak tahu nih jumlah tenaga medis yang terus meningkat. Sedangkan di Indonesia banyak banget penduduknya. Jadi menurut saya itu dikatakan opini karena itu pendapat dari penulis itu, tidak berdasarkan data yang ada. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan saat presentasi. Terima kasih.